berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat semuanya, pagi hari ini di program Safety on the Road kita sudah tersambung via Zoom bersama narasumber kita yang memang selalu hadir ya setiap Selasa pagi dengan Anda menemani kebersamaan di program Safety on the Road. Kita sudah bersama dengan Coach Muhammad Arsyad dari Sigma Safety Drive and Ride. Assalamualaikum Coach Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Banjir di mana, Mbak? Banjir mulai dari Ketintang ya, Coach, mulai dari Jetis Kulon Surabaya menuju ke Ketintang, itu masih cukup tinggi ternyata sampai pagi ini genangan ya, bukan banjir. Nah, itu pun juga ini tadi juga melintasi di kawasan Sukodono itu juga parah juga. Jadi kan lewat bawah Coach karena etolnya juga habis Coach ya, belum mampu ngisi Coach. Jadi lewat bawah dan akhirnya ya gitu dampaknya, macet, jalanannya rusak, becek semua. Ini jadi ya nggak berani kecepatan tinggi dan di luar prediksi. Dikira pagi ini juga sudah surut ya, ternyata beberapa titik itu juga masih cukup tinggi genangannya. Jadi ya, dan pagi ini sepertinya banyak orang yang terburu-buru berangkat ke kerjanya itu, jadi tidak ada yang berempati sepertinya. Jadi dari kita sendiri yang harus berempati dalam berkendara ya. Saya ngikutin sarannya Coach Arsyad sih. Kira-kira gimana kabarnya Coach? Alhamdulillah cerah ya. Jadi cuaca cerah. Kemarin juga cerah, insya Allah. Seperti itu kok. Dari sekitar juga alhamdulillah tidak ada berita banjir. Nah, oh alhamdulillah. Iya. Ya, tidak ada berita banjir. Kalau beberapa waktu yang lalu, yang awal-awal bulan Desember itu kan sempat banjir itu di daerah dekat rumahnya Mas Panji itu, di daerah Benjeng itu banjir waktu itu. Ini kok ya alhamdulillah sudah tidak, Mbak. Jadi pagi ini mulai kemarin juga matahari cukup cerah juga ya. Jadi alhamdulillah suasananya sejuk pagi hari ini ya, tidak ada hujan, tidak ada genangan, insya Allah tidak ada, semuanya lancar Mbak Tika. Ya, amin, mudah-mudahan ya, karena mataharinya memang sudah muncul, mudah-mudahan bisa membuat surut genangan-genangan yang terjadi nih ya, amin. Ya, saya jadi penasaran juga ini bersama sahabat-sahabat lainnya yang ada di kota kabupaten lainnya yang sudah bergabung dengan kita pagi ini. Wah, boleh dong kasih infonya juga di Tulungagung, di Trenggalek ataupun di Nganjuk, gimana kabarnya di sana? Mudah-mudahan selalu dilindungi Allah ya, mudah-mudahan aman, tidak ada bencana-bencana lagi deh. Ya Coach, hari ini nanti kita mau bahas tentang kenali etika dan aturan biar aman di jalan gitu ya. Oke. Jadi kalau dalam berkendara yang dimaksud dalam dengan istilah etika itu yang seperti apa? Yang jelas bukan atika ya Coach. Etika ini yang seperti apa Coach? Jadi kalau sebetulnya aturan dan etika kan gitu kan. Aturan itu dibuat. Nah, cuma kan gitu dulu. Yeah. Aturan itu dibuat untuk keamanan dan keselamatan bersama sebetulnya. Kan gitu kan. Yeah. Jadi kenapa kok ada aturan, kenapa kok ada etika, itu seperti itu. Jadi tujuannya itu sebetulnya itu. Dan ini harus dipatuhi. Nah, harus dipatuhi oleh semuanya. Jadi kalau etika dan aturan di jalan raya, ya berarti semua pengguna jalan raya itu harus mematuhi aturan dan etikanya. Bedanya apa kan gitu kan? Bedanya apa antara aturan dan etika kan gitu kan? Kalau aturan itu adalah yang tertulis, Mbak. Iya. Ya, yang tertulis. Jadi contohnya undang-undang, ya kan? Kalau lalu lintas ya Undang Nomor 22 tahun 2009, ya kan? Bisa juga peraturan daerah. Oh, ada ganjil dan genap. Nah, kan gitu kan?
yang kemarin ramai di TV itu kan ganjil dan genap di Bogor itu kan. Jakarta ya. Ya, itu peraturan. Itu peraturan. Jadi itu adalah aturan. Jadi kalau aturan itu tertulis, apa yang diatur tertulis dan ada sanksinya. Sudah jelas sanksinya. Jadi sanksinya kalau Mbak nggak menggunakan helm, kena tilang berapa 250.000 sekarang gitu. Itu awaran arah, nah itu berapa kan gitu kan? Nah itu aturan, itu loh aturan. Nah kalau etika, etika ini adalah aturan yang tidak tertulis, ya kan? Aturan yang tidak tertulis, tetapi menjadi kesepakatan masyarakat sekitar. Oke. Biasanya awalnya adalah etika dulu, ya kan? Untuk menguatkan etika ini kemudian dibuat aturan. Contoh etika nih, ngebut benjut, kan gitu kan? Saat sekali di beberapa jalan di kampung itu kan seperti itu, ngebut benjut itu tidak ada, undang-undangnya tidak ada, gitu loh. Tapi apakah ada yang berani melanggar? Tidak ada yang berani melanggar daripada benjut kan gitu kan. Nah itu contohnya seperti itu. Ya kan. Kalau mau menyeberang harus nengok kiri nengok kanan dulu, ya kan. Itu etika. Kalau aturan kalau mau pindah lajur harus nyalakan sen dulu, asal jangan sen kiri belok kanan kan gitu kan. Ya nanti kalau sen kiri belok kanan repot juga, begitu terjadi kecelakaan, lupa saya sudah nyalakan lampu sen, nah tapi saya keliru, ya kan? Contohnya seperti itu. Aturan yang lain banyak. Jadi sebetulnya aturan dan etika itu hampir dikatakan tidak pernah apa istilahnya berbenturan. Ya. Karena aturan ini pun biasanya awalnya dari etika dulu, begitu loh. Jadi bedanya itu mana yang harus dipahami yang harus dipatuhi. Kalau aturan jelas, ya kan, hukumnya jelas. Tapi kalau mau benjut silahkan melanggar etika kan, gitu kan. Itu jadi dia. Contohnya seperti itu, ya kan. Ya, ini yang harus ini dulu, harus apa istilahnya, harus kita patuhi dulu. Setiap daerah itu ada etika yang beda. Nah, makanya kadang-kadang kalau kita melewati suatu daerah yang baru, yang kita belum pernah lewat situ, kita jangan apa istilahnya overconfident, jangan overconfident, paling sama aja kan gitu kan. Tidak, kita harus pahami. Contohnya seperti apa, baru kemudian kita bisa ngikutin etika yang ada di sana. Mungkin gitu Mbak Tika. Oke, baik. Pagi ini saya juga ingin sapa dulu dong sahabat-sahabat yang ada di Bondowoso. Coach ketinggalan Mardika Bondowoso ya, FM 91,9. Saya ketinggalan nyebutin ya. Tapi selalu di hati kok ini, karena ada sahabat saya yang ada di sana ini ya. Selamat pagi juga di Ersal Nganjuk FM 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9, dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di RGR Tulungagung FM 90,1, juga Suara Sidoarjo. Pagi ini kalau Anda juga ingin ikutan sharing, silakan bisa telepon di 0318961514 atau bisa kirimkan pertanyaan atau sharingnya lewat WA di WA Redaksi Suara Sidoarjo 0821326409. Kenali etika dan aturan biar aman di jalan, aman di semua lini kehidupan kita pastinya ya. Oke deh Coach, nanti kita lanjutkan lagi untuk perbincangannya. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Rokok opo
iki lho, kok putihan? Ya rokok to, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Kita semua pasti ingin semuanya balik normal. Bukan cuma sekedar new normal, apalagi balik lagi ke PSBB. Cepat atau tidaknya sangat tergantung pada tiap warga Sidoarjo. Jadi, selalu dan tetap ikuti aturan dan protokol kesehatan. Seperti pesan dari Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo. Saya mengharapkan dan menghimbau kepada masyarakat Sidoarjo, saat ini kita sedang fokus untuk antisipasi pencegahan COVID-19. Ingat tetap menjaga protokol kesehatan. Sidoarjo hebat, baik, berkualitas, cepat, dan terengginas. Warga Sidoarjo, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan agar Sidoarjo segera normal dan kita semuanya balik dan bisa beraktivitas dengan tenang, lebih sehat. Pesan ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan Radio Suara Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok to, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Ya, sahabat, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi punya nilai lebih. Untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri. Produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat.
Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240, 330, ada yang 600, juga 1500 ml dan galon. Info lengkap dan pemesanan hubungi Ustadz Muhammad Segar, CV Lantabur Sidoarjo, telepon 0821 3404 0289 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawer T03 RW 01 Pelumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Kembali di program Safety on the Roads pagi hari ini, Coach, kita disapa oleh Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Pagi hari ini menyapa. Selamat pagi Coach Arsyad, semoga sehat selalu dan Gresik juga aman selalu. Oke, terima kasih. Pak Muzaki ini di Sukodono, aduh Pak, ya saya tadi lewat juga melihat kondisinya kayak gimana gitu ya. Oke, pagi ini juga ingin menyampaikan kalau memang ini merata sepertinya di semua daerah, hujan deras dan di Nganjuk, Prefor Nganjuk katanya begitu ya. Kan ada longsor ya Coach ya? Di Betul. Nganjuk juga ya. Ini mudah-mudahan sahabat-sahabat di sana selalu aman ya. Coach, kita kembali ke tema kita pagi ini. Tentang etika dan aturan ya Coach. Kalau lebih detail lagi kita untuk mengetahui etika ini yang seperti apa sih Coach, berkaitan dengan aturan juga yang mungkin kita temui di ruas jalan, apakah juga berkaitan dengan kayak misalkan menyalip kendaraan itu juga termasuk ada etikanya juga ya Coach? Atau mendahului kendaraan itu? Kalau mendahului kendaraan kan kita nggak ada itu di Undang-Undang Nomor 22 tahun 2008, 2009 kan nggak ada. Jadi kalau kita, contohnya kalau kita mendahului kendaraan gitu, kendaraan depan itu menyalakan lampu sen kanan. Nah, kan gitu kan? Kadang-kadang dari depan ada yang menyalakan lampu sen kanan. Itu artinya jangan mendahului dulu. Nah, kan gitu kan? Jangan mendahului dulu, karena ada hambatan. Begitu juga pada saat kita mau mendahului, mobil di depan kita menyalakan lampu sen kanan. Itu artinya jangan mendahului dulu. Nah, gitu loh. Jadi makanya kenapa kalau kita mendahului, contoh mendahului, teknik mendahului, saya ngomong teknik mendahului, bukan etika mendahului. Teknik mendahului itu adalah sebelum kita bergerak, itu nyalakan sama lampu sen dulu. Kita lihat depan dulu, nyalakan lampu sen, ya kan? Tunggu beberapa detik, jangan bergerak dulu baru menyalakan lampu sen. Tapi nyalakan lampu sen dulu. Baru kemudian sekitar 2 atau 3 detik lah, 3 atau 4 detik lah, jangan 2 detik terlalu pendek. 3 detik, 3 atau sampai 4 detik, baru kemudian kita bergerak. Kita lihat respon dari kendaraan yang apa di depan kita. Kalau dia tidak menyalakan lampu sen kanan, berarti insya Allah aman, gitu loh. Ya kan? Insya Allah aman. Itu contohnya seperti itu. Berikutnya lagi etika, itu contohnya saat genangan, Mbak. Nah, saat di genangan itu jangan ngebut, kan gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita di genangan pada kecepatan yang agak tinggi, maka akan ada cipratan air yang nomor 1. Yang nomor dua adalah kalau seperti ada genangan seperti kemarin yang ada di Jombang itu ya, di Bandar Kedung Mulyo itu, kalau mobil itu bergerak itu akan menimbulkan gelombang. Nah, gelombang ini akan masuk ke dalam rumah penduduk. Makanya kenapa kalau banjir itu kadang-kadang kalau banjir itu banjirnya nggak terlalu tinggi, tapi sama orang-orang kenapa kok nggak boleh lewat? Itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau di apa istilahnya yang bukan jalan provinsi ya, mungkin jalan kecamatan atau jalan desa, itu banjirnya nggak seberapa, tapi kadang-kadang kita nggak boleh lewat. Alasannya adalah karena kendaraan itu lewat, itu akan menimbulkan gelombang. Gelombang itu akan masuk ke rumah orang. Nah, itu kan etika kan, Mbak? Tidak ada aturan itu di undang-undang, di peraturan daerah tidak ada. Nah, hal ini yang kadang-kadang harus kita pahami dulu, gitu loh. Kita pahami dulu kenapa kok nggak boleh, kenapa lah. Itu contohnya seperti itu, ya kan? Ada lagi yang Pak, jangan menyalakan klakson saat malam hari. Nah, kan gitu kan? Kenapa? Karena kalau klakson itu kalau malam hari itu mengganggu orang istirahat. Nah, makanya hindari menyalakan klakson pada saat malam hari. Itu
Itu contoh-contoh etika. Iya, Coach, tapi lihat daerahnya juga ya, lihat lokasinya juga kan ya, kalau untuk tidak menyalakan klakson seperti itu juga. Jadi melihat daerahnya juga memang. Kalau mungkin kita di tol, kan? Kalau kita di jalan tol atau jalan antar provinsi gitu, mungkin nggak masalah gitu loh. Tapi kalau di jalan, kalau kondisi memang emergency kita harus menyalakan, ya nggak apa-apa, kita nyalakan. Tapi kan ada itu orang yang hobi banget gitu nyalakan klakson tuh Mbak. Di traffic light gitu baru merah, merahnya baru nyala, itu udah klakson, iya kan? Ada yang seperti itu, banyak yang seperti itulah. Hal-hal kayak gini yang yang harus kita pahami dulu gitu loh. Nah itu Mbak Tika. Coach, ada Pak Ahmad yang ada di Delta Sari Indah Sidoarjo. Ini juga berbagi sama kita. Salam kenal Pak Ahmad. Saya sepertinya baru kali ini membaca ada WhatsApp dari Pak Ahmad ini ya. Oke, Pak Ahmad ini menanyakan Coach. Pengalaman saya Coach, selamat pagi Coach Arsyad. Saya Ahmad dari Delta Sari Indah Sidoarjo. Ingin ikutan sharing sedikit nih karena berkaitan dengan etika. Saya punya pengalaman dengan teman saya yang bercerita bahwa saat ada mobil di depannya itu yang tidak mengerti posisinya, lantas caranya itu adalah didorong mobilnya. Nah, tapi kendaraan ini melaju bersamaan dengan mobil teman saya. Jadi istilahnya kayak dipepet gitu Coach. Biar yang depan ini tahu dan bisa minggir atau mungkin boleh untuk menambah kecepatannya begitu. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Ya, silakan Coach. Jadi mendorong mobil tapi beriringan gitu ya. Jadi ngebayangin saya. Mepet di belakangnya mungkin Mbak. Seperti bis Sugeng Rahayu dan bis Mira itu. Itu gimana ya Coach? Maksudnya? Maksudnya yang seperti apa ya? Yang dibilang untuk mendorong terus dengan jarak yang dekat begitu Coach, itu apakah juga tidak berbahaya sebetulnya ya? Kalau saya ngomong apakah tidak berbahaya? Saya jawabannya berbahaya sekali Mbak. Kan gitu kan? Bahaya sekali. Kenapa? Soalnya kalau waktu reaksi orang itu kan sekitar 1 detik ya. Kalau saat yang depan ngerem, mesti kena. Nah, kalau Pak Ahmad yang dialami Pak Ahmad itu kadang-kadang memang bisa seperti itu, tapi kadang-kadang bahayanya lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Artinya bahwa sebetulnya nggak apa-apa menggunakan klakson dulu aja, gitu loh. Tapi kadang-kadang memang ada yang tipe orang antisosial ya, antisosial atau jadi kalau saya menyebutnya bukan antisosial, bijaksana kalau saya menyebutnya. Sukanya di tengah-tengah. Nah, jadi, itu juga termasuk nggak ada etika ya Coach ya? Berkendara pelan terus di tengah gitu. Jadi nggak bisa nyalip. Itu etika itu. Karena sebetulnya di Undang-Undang Lalu Lintas itu sudah dinyatakan. Itu nggak cuma pelanggar etika sebetulnya, pelanggar undang-undang juga. Karena sudah dinyatakan bahwa kalau kita berjalan pelan itu harus di kiri. Gitu loh. Jadi lajur di jalan raya itu, lajur yang kiri untuk berjalan, untuk yang kanan itu adalah untuk mendahului sebetulnya. Oke kan? Untuk mendahului. Jadi kalau kita pelan di kanan itu sebetulnya salah. Gitu loh. Karena memang peruntukannya tidak seperti itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan truk besar? Nah, kalau Mbak Tika ke arah Malang, kan? Daerah Malang itu jaraknya banyak yang naik itu, Purwodadi, daerah Gempol itu ya, Purwosari itu kan jalannya naik. Itu truk itu kan nggak di pinggir jalan Mbak, nggak di pinggir di kanan. Kenapa seperti itulah? Ini etika juga. Saya sering kali saat kita lagi melakukan pelatihan itu ke supir-supir truk itu, mereka menyatakan kenapa kok mereka walaupun pelan di kanan, mereka ngomong ya sebetulnya kita melanggar aturan Mbak. Mereka tahu itu melanggar aturan. Tetapi masalahnya, kalau kami di kiri banyak sepeda motor, banyak orang menyeberang. Itu kalau kami di kiri, sepeda motor itu kadang-kadang zigzag.
gitu kan. Sepeda motor kan seperti itu kan Mbak, ada kesempatan sedikit langsung nyalip dari kiri, dari kanan. Nah, yang ditakutkan kendaraan-kendaraan besar ini adalah mereka tidak bisa berhenti. Gitu loh. Karena kendaraan besar itu, kalau kecepatan nggak usah tinggi-tinggi lah, kecepatan sekitar 30 km per jam itu, kalau kita naik motor, naik mobil itu kecepatan 30 direm, ya paling-paling jarak sekitar nggak sampai 5 meter berhenti kan. Tapi kalau truk-truk besar ini nggak bisa. Walaupun kecepatan cuma 30 km per jam, itu direm bisa berhenti 10 meter, 15 meter. Nah inilah yang menyebabkan kenapa kadang-kadang truk-truk ini kadang-kadang pelan di kanan jalan. Nah ini kan salah sebetulnya kalau kita ngomong etikanya, secara etika salah. Tetapi mereka terpaksa melakukan itu untuk keselamatan bersama. Nah gitu loh. Ini kadang-kadang yang harus kita pahami. Yang Pak Ahmad tadi, saya lebih menyarankan kalau memang mereka di depan itu nggak mau minggir, ya udah kita klakson aja, gitu loh. Ya memang kadang-kadang ada yang double juga kan, gitu kan, di klakson mereka cuek aja. Sering itu kadang-kadang kalau kita di tol itu kadang-kadang ada 1-2 orang yang seperti itu ada juga. Nah kalau menghadapi kayak gini, kalau memang didahului, terpaksa kita dahului dari kiri, ya nggak apa-apa, asal aman, gitu loh. Jadi memang kadang-kadang ada yang mohon maaf, ada beberapa orang yang tidak beretika. Contohnya seperti ini, gitu Mbak Tika. Ya, baik. Coach, saya di WhatsApp ini dapat WhatsApp dari Mas Eko. Mas Eko yang sedang nonton juga di YouTube Live Suara Sidoarjo, terima kasih. Ini saya coba bacakan dulu ya sharingnya dari Mas Eko ini. Coach, kadang saya tuh melihat ada pengendara, baik pengendara sepeda motor ataupun mobil, itu bahkan kalau akan menyeberang itu selalu melambaikan tangan. Ya kalau menurut saya apa nggak jadi deso ya, malahan melambaikan tangan itu. Karena kan sudah ada rating sepeda motor, lampu ini ya, lampu seinnya yang kanan kiri itu ya. Itu gimana Coach? Yeah. Jadi sudah nyalain tapi masih melambaikan tangan gitu menurut Mas Eko? Tetap ngasih tanda tangan. Bahkan gimana itu Coach ini Coach? Anak-anak klub itu kadang-kadang beberapa bukan cuma tanda tangan Mbak, kakinya turun. Oh, oke. Jadi gayanya kayak pembalap motor GP itu. Jadi bukan hanya melambaikan tangan itu tapi melambaikan kaki juga gitu ya Coach? Nah ini yang salah. Jadi artinya gini, sebetulnya aturan kaki, memberi tanda kaki itu aturan dari touringnya Harley Davidson. Jadi teman-teman Harley Davidson yang benar ya, saya ngomong yang benar. Teman-teman Harley Davidson yang benar di Amerika, kalau kita browsing di Amerika itu, mereka punya etika seperti itu. Jadi kenapa kok menurunkan kaki? Itu biasanya yang turunkan cuma kaki kiri, bukan kaki kanan, ya kan? Itu sebetulnya menurunkan kaki itu adalah kalau di kiri jalan itu ada hambatan, ya kan? Ada hambatan yang harus dihindari pada saat mereka touring, ya kan? Pada saat mereka touring itu di depan ada hambatan yang harus dihindari, maka kaptennya atau marshalnya akan menurunkan kaki kiri. Tujuannya adalah dia akan yang di belakang harus siap untuk menghindar ke kiri atau ke kanan. Nah gitu loh. Tapi saat ini anak-anak itu kadang-kadang seperti itu, ya kan? Kakinya turun, nah itu bahaya sekali. Nah, kembali ke Pak Eko tadi, ke Mas Eko tadi, kenapa mereka masih menurunkan tangan? Nah ini ada timbul pertanyaan ini. Mungkin orang-orang sekitar situ, ya kan? Orang-orang sekitar situ kalau dinyalakan lampu sen itu tidak dianggap, Mbak. Nah sekarang sebetulnya siapa yang deso kan gitu kan? Jadi. Okay. Jadi mau nggak mau harus dibantu dengan melambaikan tangan. Kalau kita ngomong besok, nah sebetulnya siapa yang deso dulu? Kalau sebetulnya kalau kita mengikuti aturan adalah ya lampu sen itu yang penting gitu loh. Lampu sen itu yang digunakan. Yang paling bahaya lagi adalah lampu sennya ke kanan, orangnya mau ke kanan, yang belakang melambai-lambai di kiri. Nah kita motor itu mau mana?
Bingung itu galau berarti mau kanan apa ke kiri, nggak taunya ternyata lurus aja, nggak ke kanan nggak ke kiri ya kan, bingung. Oke. Berarti nggak kompak kan gitu yang dipaksa. Itu dia. Coach, saya juga ingin sapa dulu. Ini yang sedang bertugas di Mahardika Bondowoso, ini ada sahabat saya ini yang paling cantik ini, ada Dewi di sana. Selamat pagi Dewi, selamat bertugas ya di Mahardika Bondowoso. Ini bagikan pertanyaan juga dari sahabat yang sedang bergabung dengan kita. Ada Pak Heru dari Bondowoso ini Coach. Ini mau menanyakan, kalau lihat film-film di TV itu kenapa ya di luar negeri itu kendaraan itu jalannya kok di kanan ya? Ada istilah kalau di luar negeri itu katanya jalur ningrat. Mohon penjelasannya Coach. Jadi jalur ningrat ya. Jadi kalau mobil di beberapa negara itu ada yang menganut aliran jalur kiri atau jalur kanan kan gitu kan. Jalur kiri atau jalur kanan. Artinya jalur kiri itu seperti di Indonesia itu kan jalur kiri, ya kan? Jalur kiri itu berarti kita berjalannya di sisi kiri. Ya kan? Di sisi kiri. Tetapi beberapa negara kayak di Amerika, kayak di beberapa negara Eropa, di Perancis, itu di kanan. Ya kan, artinya kalau di sana itu penumpangnya itu ada di sisi kanan, setirnya ada di sisi kiri. Ya memang itu kalau kita ngomong itu tergantung masing-masing negara. Jadi tergantung masing-masing negara. Itu kalau itu ceritanya panjang gitu. Kalau kita lihat di browsing di internet itu kenapa kok di Perancis dan beberapa daerah-daerah jajahannya Perancis itu mereka jenis setirnya ada di sisi kiri ya kan, sementara untuk Inggris ada di sisi kanan. Nah itu panjang, itu ceritanya panjang seperti itu. Jadi memang ada aturan seperti itu. Itu aturan itu masing-masing negara beda-beda. Jadi ada di setir mobil itu ada yang setirnya di kiri, ada yang di setirnya di kanan. Amerika itu setirnya di sisi kiri, jadi jalurnya dia di jalurnya seperti itu. Ya itu yang harus kita pahami. Makanya kita ngomong bahwa setiap daerah beda-beda, itu yang harus kita pahami. Nah, mungkin gitu Mbak Tika untuk pertanyaan Pak Heru di Bondowoso. Dan ternyata pagi ini yang bertugas di Bondowoso ada Dewi dan juga Alan ya. Tadi Alan katanya, aku kok nggak disapa sih? Udah disapa nih ya. Aduh. Alan, terima kasih, selamat bertugas juga. Dan silakan buat sahabat-sahabat lainnya yang ada di Ersal Nganjuk atau mungkin ada yang bergabung di RGR Tulungagung, juga pagi ini yang sudah bergabung juga di Suara Sidoarjo, silahkan yang mau ikutan sharing boleh bergabung juga, ataupun yang ada di Trenggalek. Mana nih suaranya Trenggalek? Silakan, saya dengan Coach Arsyad masih punya waktu kurang lebih 15 menit ke depan ya Coach. Kita nanti akan lanjutkan lagi untuk pembahasannya tentang etika dan aturan jalan. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi yang akan lewat. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari, tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah.
Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Siska. Apa? Kenapa? Ada asbak rokok nggak ya? Pinjem dong. Duh Iwan, maaf banget dia sebelumnya. Kenapa? Di sini nggak ada asbak rokok. Gimana dong? Emang nggak ada yang rokok di rumah ini ya? Ih, papaku itu udah lama banget berhenti ngerokok. Jadi nggak ada yang rokok di rumah ini. Ada ya? Tak kasih tahu ya Iwan ya. Kalau kamu ngerokok di ruangan itu juga bahaya loh. Pertama nih, zat beracun dari asap rokok kan nempel di dinding, karpet, perabotan. Itu kan bakal dilepaskan lagi ke udara. Nah, sistem ventilasi tetap nggak akan menghilangkan partikel dan gas beracun di udara walau di rumah pakai filtrasi udara atau exhaust fan. AC sentral dan buka tutup pintu juga tetap susah ngilangin kontaminasi dari asap rokok gitu. Masa sih? Iya, nggak percaya. Betul. Siska, Kita aku tambah suka. sama Cici mulai lagi deh ngubalnya. Namanya juga usaha. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Ya, sahabat, kita masih di program Safety on the Road. Kenali etika dan aturan biar aman di jalan. Siapa sih yang gak pingin aman? Pasti pengen aman dong ya. Selamat mulai dari berangkat, selamat sampai di tujuan. Tentunya ini yang diharapkan begitu ya. Coach Arsyad, pagi ini kita juga disapa lagi nih oleh Kak Ros di Bondowoso. Aduh, dari Ros di Bondowoso nih ya. Pagi Coach, ini etika naik motor atau mobil ketika hujan itu gimana ya? Terlebih lagi di jalur yang penuh genangan air. Oke. Ya. Kalau tadi kita bahas ini, ya kan, salah satu etikanya kalau kita di genangan air itu kan kita nggak boleh apa ya? Kecepatannya nggak boleh tinggi. Kenapa? Karena pertama akan ada cipratan air ke kiri dan ke kanan, ya kan, itu yang nomor satu itu. Yang kedua itu tadi Mbak Tika, kalau kita ngebut itu maka air itu akan di beberapa genangan itu air itu akan masuk orang lain. Nah, ini contoh sederhana. Terus kedua, ini untuk mobil Untuk mobil itu kadang-kadang sepeda motor itu agak ke tengah. Ya kan? Agak ke tengah. Kenapa? Karena beberapa daerah di jalan kita itu yang di sisi kiri itu jalannya rusak. Sehingga banyak genangan. Sehingga pada saat hujan, karena sepeda motor ini kan kadang-kadang kita nggak hafal jalannya, itu pengendara nggak hafal jalannya, genangannya di mana kan gitu kan. Mereka kadang-kadang menghadap kanan. Nah, kalau menghadapi seperti ini, ya yang naik mobil yang harus Kenapa? Kalau naik mobil itu kan nggak hujan, nggak basah. Sementara yang naik mobil kan, nah artinya ya
empati dari pengendara mobil ini yang penting, gitu loh. Jangan nggak kehujanan, nggak kena basah, begitu di jalan seperti itu ada kendaraan motor menghindar mencari yang tidak berlubang, diklakson dari belakang. Lah itu saya ngomong, oh itu tidak beretika. Nah, kan harusnya yang punya mobil, karena saya yakin yang punya mobil itu mesti secara pendidikan juga lebih tinggi, secara ekonomi juga lebih tinggi kan, ya kan? Itu lebih tahu aturan, gitu loh. Jadi lebih tahu etika. Artinya bahwa mobil harus mengalah, memang seperti itu. Tapi yang sepeda motor itu juga harus tahu diri. Artinya apa? Kalau di belakang dia ada mobil, di depan jalannya sudah bisa memungkinkan dia minggir, ya jangan bijaksana tetap di tengah jalan, gitu loh. Ya harus minggir. Gitu. Artinya bahwa saat kita jalan itu kita saling menghormati, toleransi jalan raya itu yang penting agar kita sama-sama selamat. Bayangin aja kalau dua-duanya nggak mau ngalah, akhirnya kan sama-sama ruginya kan. Nah itulah mungkin gitu Mbak Tika untuk Karos yang di Bondowoso, Mbak Tika. Oke, baik. Ya, terima kasih yang sudah bergabung. Saya juga sapa lagi Coach. Ini ada Bu Vina yang ada di Peluru Kidul. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Tika dan Coach Arsyad. Wabarakatuh. Iya. Yeah. Nah ini Bu Vina sharing Coach. Mbak Tika, ini saya kemarin punya pengalaman pada saat saya dari arah Lebo, Cemengkalang itu menuju ke arah rumah di Bundaran Taman Pinang Indah itu saya itu melihat ada kendaraan mobil di belakang saya itu mengklakson begitu. Begitu saya noleh ke belakang, saya nggak tahu yang dimaksud yang diklakson ini siapa. Karena di Bundaran Taman Pinang itu kan macet dan kemarin itu juga banyak kendaraan di sana. Saya berkendara dengan roda 2 dengan menggunakan sepeda motor bersama anak saya mau lurus menuju ke arah Peluru Kidul dan ternyata mobil itu mengklakson. Begitu saya toleh lihat ke belakang, ternyata dia itu sambil menggunakan handphone. Jadi saya nggak tahu maksudnya apa ya, tapi saya rasa itu sangat mengganggu sekali. Nah ini seperti apa ya Coach Arsyad, mungkin boleh untuk ikutan sharing? Loh boleh Bu Vina, terima kasih banyak sharingnya. Boleh dong Coach, ini pengalamannya Bu Vina nih, gimana Coach? Ya, kalau yang naik mobil jelas melanggar undang-undang Mbak. Kalau sambil berkendara gitu ya? Karena dia menggunakan handphone sambil berkendara kan? Itu juga ada aturannya, betul kan? Benar. Itu secara etika dia juga nggak beretika. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kondisi jalan macet, ya udah kondisi jalan macet itu gimana ya kita harus mau nggak mau kita harus sabar kan gitu kan? Iya. Ya kan? Pada ngelakson gitu kan nggak ada gunanya juga, gitu loh. Ya kan memang pernah gitu ada orang pada saat macet itu klakson terus, saya pernah juga seperti itu. Cuman nggak ngelakson mintanya, di sebelah saya itu klakson terus. Iya. Jadi dia ngelaksonin, tak tanya, Mbak buat apa diklakson? Iya biar bisa segera jalan Pak. Emang ada yang ngatur di depan tak gitu kan? Itu kan saya ngomong. Dia kan nggak sang klakson deh Mbak, budak kupingku, saya bilang gitu. Artinya bahwa sebetulnya ngelakson ini sebetulnya juga masalah lah. Bagaimana dengan posisi kita yang diklakson? Ingat, ini paling trik yang paling gampang. Selama kita tidak menutupi jalur orang lain, atau kalau Bu Vina tadi ngomong, selama jalan itu macet, ya kan? Selama jalan itu macet, kita tidak bisa kemana-mana. Di belakang langsung kita. Udah biarin aja, sampai klaksonnya putus biarin aja. Begitu juga saat kita di jalan raya, kalau kita sudah di pinggir atau di depan ada hambatan, ya kan? Di belakang klakson terus biarin aja. Kita tetap fokus di jalan, nggak usah mau pedulikan yang belakang. Atau mungkin kita pada saat di jalan, ya kan? Posisi di kiri itu tidak memungkinkan kita minggir karena mungkin banyak sepeda motor, ya kan? Banyak pengguna yang lain. Kita di kanan, tapi karena jalannya padat kita harus jalan pelan-pelan. Di belakang langsung, ya udah biarin aja, gitu loh, ya kan? Dibiarin aja. Kalau memang dia tergesa-gesa ya suruh berangkat kemarin aja, gitu loh. Kan gitu aja tuh gampang kan? Ya, kan? Atau kalau memang tergesa-gesa ya berangkat subuh tadi lagi, kayak itu simpel aja. Artinya selama kita di jalur yang benar, selama kita tidak menutup jalur orang lain, ya udah biarin aja. Ya memang cukup risih di telinga, tetapi daripada itu jadi pikiran, ya udah biarin aja.
Nah, kalau saya simpel seperti itu, Mbak Tika. Oke. Baik, terima kasih yang sudah bergabung juga. Dan ini ada Pak Budi Sulastomo atau Mas Budi Sulastomo nih ya, dari Kalangbret Tulungagung. Adakah patokan kapan kita mengaktifkan lampu sen saat akan belok? Adakah patokan jaraknya, Coach? Kalau pakai tanda tangan, yang benar pakai lambaian atau cukup tangan berayun ya, Coach? Ini mirip tadi dengan pertanyaan yang di awal tadi juga, Coach. Ya, silakan, Coach. Ya, kalau menyalakan lampu sen saat mau belok itu, ya kan, itu sekitar apa ya? Saya ngomong berapa antara 15 sampai 10 detik sebelum kita bergerak. Oh, hitungannya kan? detik ya, Coach ya? Saya lebih ngomong menggunakan detik, karena kalau menggunakan jarak agak repot, Mbak. Karena kan kecepatan kita kan beda-beda, nggih. Kecepatan kita beda-beda. Artinya kondisi juga berbeda-beda. Kalau kita menyalakan lampu sen kira-kira 10 detik sebelum kita bergerak, itu orang-orang di sekitar kita akan paham. Kalau saya lebih senang menggunakan detik daripada menggunakan jarak, karena jarak kan beda-beda. Ya, kalau kecepatan jarak 10 detik itu, kalau kecepatan kita di bawah 40 gitu ya, mungkin sekitar 20-30 meter lah sebelumnya. Jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh membuat orang bingung yang belakang. Tapi kalau terlalu dekat membuat orang itu kaget juga. Ya. Khusus untuk yang akan belok kiri, hati-hati. Hati-hati saat itu. Karena ada beberapa orang yang saya ngomong aja, orang-orang ini buta warna. Kok bisa gitu, Kenapa? Coach? Karena dia nggak bisa melihat lampu sen. Gitu loh. Artinya kita sudah nyatakan lampu sen kiri, kita sudah bergerak belok kiri, dia masih mendahului dari kiri. Nah, itu yang harus hati-hati, harus tetap diperhatikan. Jadi pada saat Pak Budi ini pindah lajur, ya kan, pindah lajur, walaupun sudah menyalakan lampu sen, tetap pada saat bergerak, apakah itu bergerak ke kiri atau ke kanan, tetap spion tetap harus dilihat. Karena kadang-kadang banyak orang-orang yang tidak beretika seperti ini. Inilah yang menyebabkan kenapa kadang-kadang orang terpaksa harus menggunakan tanda tangan. Nah, kan harus menggunakan tanda tangan. Sebetulnya kalau tanda tangan itu, tanda tangan, saya ngomong tanda tangan. Kalau kita melambai pelan, itu artinya kalau di kepolisian, kalau kita melambaikan tangan ke bawah pelan, itu artinya kurangi kecepatan yang di belakang kita. Kurangi kecepatan. Nah, kalau kita belok ke kiri atau ke kanan, sebetulnya cukup. Kalau di kepolisian, kalau dia mengarahkan itu tangannya ke kanan atau tangan ke kiri, ya kan? Itu sebetulnya itu cukup gitu. Tapi sebetulnya kalau menurut aturan adalah cukup menggunakan lampu sen. Karena kalau kita mengeluarkan anggota badan kita keluar dari kendaraan, itu sangat berbahaya ya. Oke. Coach, mungkin gitu, Pak Budi. Iya, Pak Budi Sulastomo ya, tadi yang sudah bergabung. Saya ke YouTube Suara Sidoarjo Live nih, ada Mbak Dwi Fitriana. Assalamualaikum, Coach Arsyad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang benar itu saat lewat persimpangan itu kurangi kecepatan dan membunyikan klakson, atau kecepatan tetap tapi pakai kecepatan tetap pakai tanda lampu dim ya dan klakson. Lampu dim dan klakson gitu mungkin ya. Oh iya. Oke. Gimana, Coach? Kalau kita melewati perempatan itu yang benar, yang benar itu memang harus mengurangi kecepatan, benar mengurangi kecepatan, ya kan? Kalau pada saat siang hari kita melewati perempatan itu, kalau memang tidak ada pengatur dan sebagainya, kalau siang hari mungkin nyalakan klakson pendek boleh, ya kan, klakson pendek, ya kan? Tetapi kalau malam hari akan lebih efektif kalau kita menyalakan lampu dim. Ya kan? Jadi begitu juga pada saat kita melewati perempatan, kita mengurangi kecepatan, kita lihat apakah ada lampu di sekitar situ, apakah ada sorotan lampu di sekitar situ. Itulah kenapa kadang-kadang kalau di persimpangan jalan itu, lampu penerangan jalan umumnya warnanya bukan putih tapi kuning. Karena tujuannya adalah kalau kita melewat situ ada lampu dari kendaraan itu, lampu itu masih terlihat. Nah, gitu Mbak Tika. Mungkin jawabannya seperti itu Mbak Tika untuk Mbak Vivi.
Oke, Mbak Dwi Fitriana, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung. Lah, senang sekali pagi ini banyak yang menyimak juga perbincangan kita, yang ikutan sharing juga. Mudah-mudahan bermanfaat deh apa yang disampaikan, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Coach, terakhir di sisa waktu kita pagi hari ini di sesi terakhir ya, ini kita boleh kembali diambil poin pentingnya dalam tema kita kali ini, Coach. Jadi yang paling pentingnya adalah yang nomor satu aturan dulu, ya kan? Yang paling gampang itu aturan. Insya Allah etika tidak bertabrakan dengan aturan. Patuhi aturan, ya kan? Sempatkan waktu untuk sekali waktu kalau kita lagi waktu senggang gitu membaca Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 agar kita tahu aturan. Karena sebetulnya aturan itu dibuat berdasarkan dari etika, ya kan? Itu yang nomor satu. Kedua, etika ini pada saat kita melewati daerah yang baru itu ada baiknya kita jangan gaspol, tetapi kita juga mengamati pengguna jalan daerah tersebut itu seperti apa, cara mereka berkomunikasi seperti apa, cara mereka berkendara seperti apa, karena setiap daerah beda-beda. Nah, dengan cara seperti itu kita akan tahu daerah tersebut. Kalau aturan jelas, kita nggak melanggar aturan jelas. Nah, yang etika itu tadi, itu kita bisa berkendara dengan aman dan nyaman di daerah tersebut. Tetap kita patuhi dan kita amati. Jadi kalau di prinsip preventive safety driving, proses amatinya yang banyak. Amati, prediksi, baru tindakan. Jadi mengamatinya yang harus lebih banyak kalau kita memasuki daerah yang baru, agar kita aman saat di jalan. Mungkin itu Mbak Tika. Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Coach Arsyad untuk waktu sharingnya juga. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang juga sudah menyimak ya. Coach, mudah-mudahan selalu sehat, semangat selalu. Gresik mudah-mudahan juga selalu aman gitu ya. Amin Mbak Tika. Baik, terima kasih. Aman, mudah-mudahan begitu ya. Juga berdoa juga untuk saudara-saudara yang ada di Nganjuk juga ataupun di kota kabupaten lainnya juga ya. Kita selalu sama-sama berdoa untuk keselamatan kita bersama juga di kondisi yang seperti ini ya. Baik Coach, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi insya Allah di pekan depan begitu ya, di program yang sama Safety on Road. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.